Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas Boruto To Blue Vortex chapter 34 versi spoiler yang masih berupa terjemahan fans. Kali ini, demi menghindari kesalahpahaman cerita, saya akan bahas versi terjemahan resminya atau ofisialnya. Sebagian besar isinya sama, tapi ada beberapa dialog yang salah diterjemahkan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman cerita. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 34 kali ini menampilkan Code yang sedang berdiri, tapi dia menyembunyikan tangan kanannya yang putus oleh Jura. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, api balas dendam membara dalam diam. Sementara judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 34 adalah Sudah Terbiasa. Di halaman pertama, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, setelah Mamushi berhasil dikalahkan, Togedama miliknya jatuh ke tangan Boruto. Namun, tampaknya Boruto tak punya banyak waktu. Chapter 34 ini diawali dari akhir chapter sebelumnya, tepatnya saat Kawaki menanyakan apa yang akan Boruto lakukan pada Togedama Mamushi. Saat itu Boruto masih menatap Togedama Mamushi yang ada di tangan kanannya. Lalu Kawaki berkata, "Togedama itu bakal membusuk? Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi jika benda itu membusuk?" Boruto menatap Kawaki lalu menjawabnya dengan berkata, "Tidak ada arti lain. Kalau didiamkan, hanya butuh beberapa menit saja sampai Togedama ini membusuk. Kalau itu terjadi, orang yang dijadikan pohon, alias orang yang dijadikan model dari Shinju ini, dia akan mati." Kawaki hanya terdiam setelah mendengar itu. Sementara itu, Inojin akhirnya sadar dan bisa membuka kedua matanya yang terlihat baik-baik saja. Melihat itu, Himawari langsung memeluk Inojin sambil berkata, "Inojin, syukurlah kau sudah sadar." Setelah dipeluk oleh Himawari yang dia suka, Inojin terlihat salah tingkah. Wajahnya pun memerah. Lalu dia berkata, "Himawari." Si Kadai pun menghampiri Inojin dan menanyakan kondisinya. Dengan ekspresi yang cukup panik, dia berkata, "Inojin, kau, matamu tidak apa-apa?" Inojin menjawab, "Ya, aku bisa melihat kalian dengan jelas. Ini berkat Himawari yang segera menyembuhkan mataku." Sementara itu, Konohamaru langsung menggendong Sarada sambil berkata, "Nanti juga pasti bangun. Tapi pokoknya, kita bawa ke rumah sakit dulu." Kemudian dari kejauhan, Chocho berlari ke arah Konohamaru sambil berteriak, "Konohamaru Sensei, mau ke rumah sakit kan? Aku ikut juga." Sementara Eida yang akhirnya berhasil lolos dari incaran Mamushi, hanya menatap Sarada yang akan dibawa ke rumah sakit dari kejauhan. Lalu Demon menghampirinya sambil berkata, "Kakak, apakah ada bagian yang terluka?" Eida menjawab, "Aku baik-baik saja karena kau melindungiku." Mendengar itu, Daimon tersenyum lalu berkata, "Begitu aja sih kecil, Kak." Setelah itu, Eida melirik ke arah Boruto dan Kawaki. Dia menatap Kawaki sejenak, tapi setelah itu, dia beralih menatap ke arah Boruto, yang saat itu dihampiri oleh Katakashin Koji. Katakashin Koji itu pun langsung melompat ke bahu kiri Boruto, lalu berkata, "Pada akhirnya, kau tidak menampakkan wujudnya ya? Kukira dia akan muncul di tengah kekacauan tadi." Boruto menanggapinya dengan berkata, "Sebagian dari tubuh para Shinju tersusun dari Sumeato. Kau bisa menggunakannya untuk menguping apa yang sedang terjadi." Koji berkata, "Bisa jadi. Anggap saja informasi mengenai tewasnya Mamushi sudah sampai padanya. Lalu seperti biasa, dia sedang menunggu saat yang tepat untuk membunuhmu. Kalau kau membawa Togedama pergi ke tempat bug seorang diri, tidak salah lagi. Bisa dipastikan Code akan muncul di hadapanmu. Kalau di sana, dia tidak perlu khawatir kau akan memanggil bantuan. Bisa dibilang itu lokasi yang paling menguntungkan baginya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini." Perkembangan serupa pun terjadi di lebih dari satu masa depan. Pertarungan dengan Mamushi kembali mengubah bentuk dari takdir. Meskipun begitu, dengan mempertimbangkan motif Code, justru lebih janggal kalau dia tidak muncul. Setelah mendengar itu, Boruto bertanya, "Lalu, setelah itu apa yang terjadi?" Koji menjawabnya dengan berkata, "Secara garis besar ada 3 kemungkinan. Pertama, dia dibunuh olehmu. Itu perkembangan yang paling ideal, karena kalau melihat kondisi saat ini, sulit untuk memperkirakan lokasi keberadaannya. Kedua, Code berhasil kabur. Code berhasil kabur karena dia melihat peluangnya untuk menang darimu sangat kecil. Lalu setelah itu, Sarada akan menjadi targetnya." Sontak Boruto langsung terkejut mendengar itu. Dia berkata, "Apa?" Lalu Koji menjelaskan alasan Code menargetkan Sarada dengan berkata, dia akan menculiknya ke tempat para Shinju sebagai
sebagai bahan negosiasi. Code akan meyakinkan mereka bahwa Sarada bisa dijadikan sebagai umpan untuk memancingmu. Setelah mendengar itu, Boruto langsung menatap ke arah Sarada yang sedang dibawa oleh Konohamaru. Kemudian Koji melanjutkan penjelasannya dengan berkata, terakhir yang ketiga adalah masa depan di mana terjadi perkembangan yang berbeda dari alur kedua kemungkinan yang lainnya. Boruto langsung menanggapinya dengan berkata, lagi-lagi ada masa depan yang hancur ya? Koji berkata, ini hanya sebagai gambaran saja. Alur di mana Code menyerah terkait para Shinju dan memilih untuk bekerja sama dengan kita bukanlah hal yang mustahil. Meskipun begitu, peluang hal itu terjadi hampir mendekati nol. Kalau kau bisa membunuhnya, bunuh saja dia. Semakin sedikit faktor yang berpotensi mengacaukan masa depan akan semakin baik. Setelah itu, Togedama Mamushi mulai bereaksi. Togedamanya mulai mengeluarkan asap, yang artinya akan mulai membusuk. Sambil bersiap menggunakan Hiraishin no Jutsunya, Boruto berkata, sepertinya aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tapi sebelum pergi, Boruto menatap ke arah Inojin yang masih bersama Himawari. Dia berkata, kerja bagus Inojin. Kelihatannya aku tidak perlu mencukur habis rambutmu. Setidaknya untuk saat ini. Setelah itu Boruto pun pergi. Himawari menyadarinya. Dia pun langsung menatap ke arah Boruto yang pergi sambil berkata, Boruto. Setelah itu ada yang terlihat menghampiri Kawaki dan memanggilnya. Itu ternyata adalah seekor katak yang warnanya berbeda dari katak milik Kashin Koji. Katak itu berkata, ini aku, Amado. Kawaki yang mendengar itu berkata, apa maumu? Amado berkata, setelah ini datanglah ke laboratorium, ada yang mau kubicarakan. Kemudian beralih ke markas Code, lokasi di mana pohon bag berada. Di sana ada sebuah pin yang terjatuh, yang bisa dipastikan itu adalah pin penanda cakra milik Boruto. Dan tidak lama dari itu, di lokasi jatuhnya pin itu, muncul Boruto yang datang menggunakan Hiraishin no Jutsu. Boruto langsung menatap ke arah pohon bag yang ada di sana, tapi Boruto terlihat mencurigai sesuatu. Dia menatap pohon bag itu lebih teliti lagi, dan akhirnya untuk memastikan sekaligus berjaga-jaga, dia mengaktifkan karmanya, lalu membuka mata Byakugannya. Setelah itu dia melihat pohon bag lagi secara tembus pandang, dan benar saja, saat itu Boruto melihat sebuah garis hitam yang menempel di belakang pohon bag, di mana itu adalah Sumeato milik Code. Code sendiri saat itu hanya memunculkan matanya saja di permukaan Sumeato itu, sementara Boruto mulai berjalan perlahan menuju pohon bag. Lalu Code berkata di dalam hatinya, bodoh kau Boruto, sempat-sempatnya kau menolong bag yang tidak ada hubungan apapun denganmu, tapi aku sudah menduga kau akan datang, karena kau orang yang seperti itu. Ayo lebih dekat lagi dasar munafik. Begitu kurobek tenggorokanmu itu, kau akan tamat dalam sekejap. Setelah itu beralih ke rumah sakit Konoha. Sarada akhirnya membuka matanya. Dia pun bangun dan di sana ada Sakura, Sumire, dan Chocho. Sarada terlihat bingung karena dia tiba-tiba ada di rumah sakit. Tapi Sumire langsung menjelaskan situasinya dengan berkata, tenang, Mamushi itu, tidak usah khawatir, sudah beres. Semuanya baik-baik saja. Lalu Sarada melihat ke arah Chocho, tapi Chocho terlihat buram di penglihatan Sarada. Sarada berkata, Chocho? Akhirnya Chocho melambaikan tangannya sambil berkata, di sini. Setelah itu sambil menyerahkan kacamata, Sakura berkata, ini kacamatamu. Dan Sarada langsung mengenakan kacamatanya itu. Lalu Sakura mengetes penglihatan Sarada dengan menunjukkan jarinya sambil berkata, ada berapa jari yang terlihat? Sayangnya saat itu walaupun sudah mengenakan kacamata, penglihatan Sarada masih saja kabur dan buram. Dia melihat jari Sakura berbayang. Sakura langsung berkata, ternyata lensanya memang sudah tidak pas ya. Daya penglihatanmu semakin menurun dibandingkan sebelumnya. Ini risiko yang selalu menyertai penggunaan Mangekyo Sharingan. Semakin sering kau menggunakannya, daya penglihatanmu akan semakin menurun. Tentu saja tergantung karakteristik jutsu dan kondisi penggunaannya juga. Tapi kalau kau terus menggunakannya seperti sekarang, suatu saat kau bisa kehilangan penglihatan sepenuhnya. Chocho seketika terdiam mendengar itu. Begitupun dengan Sumire. Sarada pun sempat terdiam, tapi tidak lama dari itu dia berkata kepada Sakura, hei mama, aku mau minta maaf. Meskipun sudah tahu, Sebelum Sarada melanjutkan ucapannya, Sakura melepas kacamata Sarada. Lalu dia memeluk erat putrinya itu dengan penuh kasih sayang. Saat itu Sarada terlihat sedih, dan akhirnya dia pun memeluk Sakura. Sakura berkata, tidak apa-apa, mama tidak akan melarangmu menggunakannya, karena mama pun mengerti bahwa ini kau lakukan atas kehendakmu sendiri, karena kau ingin melindungi sesuatu. Kemampuan itu muncul karena kau membutuhkannya. Itu adalah kekuatan yang tercipta atas keinginanmu sendiri. Mama tidak berhak ikut campur soal itu. Yang penting, kau harus siap dengan risikonya. Kalau kau sudah siap, ya sudah. Mendengar itu, Sarada terlihat terharu. Dia berkata, Mama. Lalu Sakura menatap Sarada sambil berkata lagi, kau ingin menjadi kekuatan bagi Boruto
kan? Mendengar itu Sarada langsung meneteskan air matanya. Dia pun menunduk memeluk lututnya. Sementara Chocho terdiam melihat Sarada yang seperti itu. Kemudian Sakura berkata lagi, "Dasar, kau ini benar-benar anakku ya? Hanya demi satu orang laki-laki, kau rela mengorbankan segalanya. Kau juga mirip dengan papamu. Kalian selalu saja menghadapi sesuatu yang luar biasa. Tidak peduli meski nama kalian akan tercoreng separah apapun. Dulu, kakaknya papamu juga seperti itu. Dengar ya Sarada, apapun yang terjadi padamu dan papamu, kepercayaan mama pada kalian tidak akan goyah." Saat itu Sarada mulai menghapus air matanya. Setelah itu Sakura tersenyum dan berkata lagi, "Kalau hanya dikomentari macam-macam tentang keluarga kita, mama sudah terbiasa." Saat itu Sarada langsung tersenyum haru mendengarnya. Tidak lama dari itu, staf medis datang dan berkata, "Permisi Sakura Sensei, ini tentang pasien di kamar 8. Sakura langsung berkata kepadanya, "Maaf, aku akan segera ke sana." Setelah itu Sakura menatap Sarada lagi. Sarada keheranan karena mendapatkan tatapan seperti itu. Lalu Sakura tiba-tiba berteriak, "Sarada!" Sontak Sarada terkejut dan gemetar ketakutan. Sarada langsung bertanya, "Ada apa?" Setelah itu Sakura menarik nafasnya, kemudian berteriak dengan sangat keras, "Shanaro!" Dan Sarada semakin terkejut melihatnya. Tapi dia hanya bisa terdiam saat itu. Begitupun dengan Chocho dan Sumire yang melihatnya langsung. Sementara Sakura langsung pergi meninggalkan ruangan Sarada. Lalu Chocho bertanya kepada Sarada, "Aku sebenarnya penasaran, yang barusan itu apa artinya?" Sarada berkata, "Sebenarnya aku juga tidak begitu mengerti. Tapi kata itu memberiku semangat luar biasa." Sementara itu Sakura yang sedang berjalan ke kamar 8 terlihat sedih. Bahkan dia sempat menangis seperti layaknya seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Tapi dia langsung menghapus air matanya itu dan berjalan tegap lagi mencoba untuk tetap tegar. Beberapa saat kemudian, Sarada sudah mulai pulih dan bisa berdiri. Bahkan dia sudah mendapatkan kacamatanya dengan lensa yang baru yang sudah pas. Lalu Chocho bertanya, "Sarada, kenapa kau jadi seperti ini? Kenapa kau mau mati-matian berbuat seperti itu untuk pengkhianat seperti Boruto? Kenapa bukan Kawaki yang kau bantu? Bukankah kalian itu akrab? Selama ini aku merasa gagal paham. Tapi kali ini, setelah bertarung bersamanya, rasanya aku jadi paham bahwa alasan Boruto bertarung adalah demi Konoha. Sekarang aku yakin itu benar." Sarada yang mendengar itu tidak merespon apapun. Dia hanya menatap Chocho dan sedikit tersenyum. Begitupun dengan Sumire yang mengetahui fakta sebenarnya. Dia hanya diam membisu. Lalu Chocho berkata lagi, "Terus, penampilannya memang sangat tampan. Ujung-ujungnya, tampang memang penting ya." Mendengar itu, barulah Sarada meresponnya. Dia berkata, "Hah? Apanya yang tampan?" Sumire pun tertawa mendengar itu. Lalu Chocho berkata lagi, "Aku pun masih tidak tahu kapan Kawaki tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang terlihat seksi. Dan dia pun tidak mirip dengan Nana Daime Hokage. Omong-omong, sudah lama sekali kita tidak berbicara santai seperti ini. Aku benar-benar sangat senang sekarang. Dan ketua kelas, kabarmu juga baik-baik saja kan?" Mendengar Sumire dipanggil ketua kelas, Sarada langsung menoleh ke arah Chocho sambil berkata, "Dia sudah bukan ketua kelas lagi, ya kan Sumire?" Chocho keheranan mendengarnya. Lalu dengan gaya menggemaskan, Sumire berkata, "Ya, aku ini Sumire-chan." Chocho semakin terkejut melihat itu. Dia berteriak, "Apa? Kenapa tiba-tiba sifatmu berubah? Sebenarnya ada apa ini?" Sumire berkata, "Apa itu tidak boleh?" Chocho berkata lagi, "Aku mengerti. Ini pasti efek samping Mangekyo Sharingan-nya Sarada kan?" Sarada berkata, "Logika macam apa itu?" Setelah itu semuanya tertawa. Kembali ke tempat persembunyian Code, Boruto masih berjalan menghampiri pohon bag dan dia masih menggunakan karmanya. Setelah tiba di depan pohon bag, Boruto mulai bersiap memasukkan Togedama ke dalam pohon bag. Tapi sebelum Togedamanya menyentuh pohon bag, mata Code melirik dan tiba-tiba dari Sumeato di belakang pohon bag, cakar Code muncul dan langsung menyerang Boruto. Tapi Boruto sudah menunggu momen itu, jadi dia sudah mengantisipasinya. Saat itu dia menggunakan Rasengan Uzuhiko dan bersiap menyerang Code. Code berkata, "Uzuhiko?" Setelah itu Uzuhiko pun langsung Boruto lepaskan. Tapi karena Code sudah tahu jutsu itu, Code langsung menghindarinya dan menjauh dari Boruto. Code berkata, "Dasar licik, sampai sudah siap menyerang balik. Rupanya kau sudah tahu aku akan menyergapmu ya." Boruto berkata, "Sepertinya kau sehat ya Code. Tumben sekali kau menggunakan strategi seperti ini. Kau kepepet ya? Ada apa? Ayo maju. Baru meleset satu kali kan? Jangan setengah hati begitu." Mendengar itu Code berkata, "Diam kau penipu. Memangnya siapa yang akan terpancing dengan hasutan murahan seperti itu?" Setelah itu Boruto berkata lagi, "Lah lalu bagaimana? Apa kau yakin bisa membunuhku? Sekarang saja kau sendiri gemetar seperti itu." Code meresponnya dengan berkata, "Mau bagaimana katamu? Nanti kau akan tahu." Setelah itu Code kabur masuk ke dalam Sumeatonya lagi. Boruto berkata, "Dia kabur lagi." Sementara Koji berkata, "Kau ini, provokasimu sedikit berlebihan." Tidak lama setelah Code pergi, Togedama Mamushi yang Boruto bawa semakin berasap seperti terbakar dan kemudian lenyap seketika di tangan Boruto. Bug yang tertanam di pohon pun tubuhnya mulai berasap dan akan lenyap. Boruto berkata, "Maaf Patua, aku terlalu lama."
Koji berkata, tidak perlu merasa bersalah, dia pun bukan orang baik. Setidaknya, resapilah pemandangan saat sebuah jiwa terbakar habis. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 34. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, niat baik Boruto sia-sia begitu Togedama milik bug yang membusuk dan habis terbakar. Strategi macam apa yang sedang dijalankan oleh God? Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に